Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan. Sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 13. Demikian pembacaan firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada cara yang menarik yang dipergunakan oleh Nabi Nathan untuk menyatakan kesalahan dari Raja Daud. Ia mempergunakan sebuah perumpamaan yang ternyata itu merujuk kepada pribadi dari Daud sendiri. Ketika Nathan berkata kepada Daud, ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya memiliki sangat banyak kambing dan domba dan lembu sapi, tetapi si miskin tidak mempunyai apa-apa. Ketika si kaya itu mendapati tamu, ia merasa sangat sayang untuk mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya. Dan ketika Nabi Nathan berkata demikian, Daud sangat murka dengan sikap yang dilakukan si kaya itu. Tetapi Nathan berkata, "Kamulah orangnya." Saudaraku, apa yang tersembunyi di bawah kolong langit ini yang Tuhan tidak ketahui? Inilah sebenarnya fungsi dari firman yang kita harus dengarkan setiap hari. Seolah-olah itu berupa perumpamaan, tetapi sebenarnya ingin menusuk pengertian dan membawa kita untuk memahami keberadaan dari apa yang diumpamakan itu sebagai apa yang telah kita lakukan. Dan ternyata cara Tuhan menegur kita hanya dapat kita mengerti ketika firman kita dengarkan. Itu mengapa ada suatu hal yang saudara harus tangkap. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, boleh saja menjadi dua hal yang terjadi. Saudara akan semakin keras hatinya, atau saudara akan menjadi pribadi yang sangat rendah hati. Karena ini menjadi respon. Ada orang yang mendengarkan firman Tuhan berkata, firman yang saya dengarkan itu terlalu keras. Dan dia mengeraskan hatinya. Bukankah Allah telah berfirman kepada Raja Fir'aun lewat Musa? Tetapi Fir'aun mengeraskan hatinya. Dan kita mendapati ada suatu hal yang terkadang itu menjadi sulit untuk dipahami ketika dikatakan Allah mengeraskan hati Firaun. Ternyata itu menjadi sesuatu hal yang nyata dalam kehidupan ini, karena banyak sekali orang juga di tempat saat ini, dalam keadaan saat ini, menjadi orang-orang yang begitu keras hatinya ketika mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Daud setelah mengetahui tentang keberdosaannya lewat teguran dari Nabi Nathan, ia berkata dalam nats hari ini, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Lihatlah, kata engkau tidak akan mati membuat suatu garis bawah terkait tentang kesempatan yang Tuhan berikan. Bahwa memang dalam statusnya Daud adalah orang yang berdosa. Tetapi pertobatan kembali kepada Allah adalah cakupan dari cara Tuhan memberikan kemurahan hatinya.
Pertobatan itu sebenarnya adalah bagian dari kemurahan hati Allah yang menegur seseorang dan membawa dia kembali kepada Allah. Yang menjadi persoalan adalah apakah kita masih menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan dan dosa kita setiap hari. Jangan-jangan saudaraku, kita sudah menjadi pribadi yang tegar tengkuk, yang tidak lagi menyadari betapa berdosanya kita dalam hidup ini. Maka tangkaplah satu hal yang firman kita dengarkan hari ini. Jika Tuhan memberi kesempatan kepada Daud, walaupun dosanya itu sangat-sangat besar, tetapi Tuhan mengizinkan ia untuk kembali kepada Allah. Tetapi ada satu hal konsekuensi yang ia harus terima. Bahwa apa yang ia telah lakukan ia harus terima di masa depan. Bahkan Nathan berkata, istri-istrimu akan dituduri oleh laki-laki lain. Dan kita mendapati ternyata ada salah seorang dari istri Daud yang ditiduri oleh anaknya sendiri. Dan firman Tuhan juga berkata kepada Daud bahwa pedang tidak akan lepas dari keturunanmu. Lihatlah, setelah anaknya Salomo, semua keturunannya berebut kekuasaan, bahkan harus melakukan tindakan saling membunuh dan membantai. Maka saudaraku, kita harus menyadari satu hal. Jangan kita mengira bahwa dosa yang kecil tidak ada sesuatu yang membahayakan di sana. Malahan tidak ada dosa yang besar, tidak ada dosa yang kecil. Segalanya sangat menjijikkan bagi Tuhan. Maka jangan pernah saudara memelihara dosa-dosa saudara, seolah-olah itu menjadi tabungan saudara. Itu akan menjadi malapetaka bagi saudara di masa depan. Karena Allah akan menghakimi kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maka jika Tuhan berkata, engkau tidak akan mati, maka kita harus mengerti bahwa ini harus menjadi seruan. Bahwa untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu adalah pertobatan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Yesus telah mati bagi saudara. Dan Yesus telah bangkit bagi saudara. Maka ketika kita dibaptis, sebenarnya kita sedang diselamkan ke dalam kematian Kristus. Dan untuk mendapatkan kehidupan sama seperti pribadi Yesus Kristus. Maka sucikanlah diri saudara dengan bertobat kepada Kristus. Karena darah Kristuslah yang telah menyucikan diri saudara. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Kami menyadari Tuhan, keberdosaan kami yang tidak dapat menjaga pandangan kami, menjaga telinga kami dan apa yang ada pada diri kami. Betapa lemahnya dan rapuhnya Tuhan tubuh kami. Meskipun kami adalah orang yang sangat mengasihi-Mu, tetapi darah kami selalu mengalir. Dan itu juga yang menjadi bagian dari keduniawian yang telah terbentuk dalam karakter kami. Tolong kami Bapa, sucikan kami dan bawalah kami kepadamu. Hanya karena kemurahan hati-Mu lah Tuhan, yang dapat membebaskan kami dari belenggu dosa kami. Dan ampunkan dosa kami Bapa. Hanya di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.